Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Kurnia Nurfikasari. Saya merupakan mahasiswa dari Departemen Aquakultur Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro tahun 2019. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai metode bagaimana pemijahan sekaligus pemuliaan ikan khususnya pada seks reversal atau maskulinisasi dengan kultifan ikan cupang atau biasa dikenal dengan beta SP. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah dasar-dasar genetika ikan dan juga teknologi pemeliharaan ikan. Selamat menonton! Dalam praktikum kali ini saya akan membahas mengenai 5 topik utama. Yang pertama adalah fenotip ikan cupang, kemudian ada proses pemijahan, lalu penanganan larva, teknik pemuliaan, dan yang terakhir adalah parameter keberhasilan. Sebelum memasuki pembahasan inti, saya akan menjelaskan sedikit mengenai kultifan ikan cupang atau beta SP. Ikan cupang merupakan ikan air tawar yang berasal dari daerah tropis dan banyak ditemukan di perairan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dengan beragam jenisnya. Ikan ini hidup di alam bebas dengan habitatnya yang berada di rawa-rawa, danau, dan sungai dengan arus yang tenang. Ikan cupang merupakan ikan air tawar yang menjadi primadona karena nilai ekonomis yang tinggi dan banyak terdapat di pasaran dan pastinya menjadi favorit masyarakat. Berikut merupakan foto ikan cupang jantan dan juga ikan cupang betina yang saya gunakan dalam praktikum kali ini. Masuk ke pembahasan utama dengan topik fenotip ikan cupang. Yang pertama dari segi warna. Umumnya warna ikan cupang jantan lebih cerah daripada ikan cupang betina. Di gambar tersebut menunjukkan ikan cupang jantan adalah yang berwarna putih, sedangkan yang berwarna merah adalah ikan cupang betina. Lalu yang kedua adalah garis-garis vertikal. Ikan cupang betina akan menampilkan garis vertikal pada tubuhnya saat siap kawin, sedangkan cupang jantan tidak. Lalu yang ketiga dari sirip, ikan cupang jantan memiliki sirip yang lebih panjang, kadang mencapai 3 atau 4 kali daripada panjang sirip ikan cupang betina. Lalu yang keempat dari bentuk tubuh, ikan cupang jantan cenderung punya tubuh yang lebih tebal dan memanjang, serta memiliki sirip yang lebih panjang juga. Sedangkan ikan cupang betina biasanya lebih pendek dan tubuhnya lebih lebar jika dibandingkan dengan ikan cupang jantan. Topik kedua yaitu proses pemijahan. Yang pertama, seleksi indukan. Pilih sepasang ikan cupang yang sudah siap untuk memijah. Dapat dilihat dari induk betina yang sudah matang gonat, di mana pada bagian bawah perut terdapat kantung telur yang sudah berwarna orange. Usahakan indukan yang dipilih telah berusia lebih dari 4 bulan. Tahap yang kedua yaitu persiapan wadah pemijahan. Siapkan wadah pemijahan yang diisi air setinggi 10-15 cm. Selanjutnya masukkan tanaman air seperti kapu-kapu, eceng gondok, daun pisang kering, atau jenis lainnya ke dalam wadah sebagai tempat berlindung bagi burayak atau benih ikan cupang dan juga sebagai penghasil pakan alami. Dalam praktikum kali ini saya menggunakan daun pisang kering. Lalu diamkan selama 1-2 hari sebelum wadah siap digunakan. Tahap yang ketiga, pra-pemijahan. Masukkan induk betina ke dalam toples transparan berisi air, kemudian masukkan toples tersebut ke dalam wadah pemijahan yang di dalamnya sudah terdapat induk jantan. Diamkan selama 1 hari dengan posisi wadah pemijahan tertutup atau dalam keadaan gelap, sampai nantinya timbul gelembung kecil yang dihasilkan oleh induk jantan. Hal ini dilakukan untuk memperkecil induk jantan akan lebih agresif terhadap induk betina apabila langsung dijadikan dalam satu wadah. Tahap yang keempat yaitu proses pemijahan. Setelah didiamkan selama 1 hari, cek terlebih dahulu apakah di dalam wadah pemijahan sudah terdapat gelembung-gelembung kecil yang dihasilkan. Apabila sudah terdapat gelembung, ambil induk betina dan letakkan ke dalam wadah pemijahan agar dapat memijah secara langsung dengan induk jantan.
tutup kembali wadah pemijahan dan usahakan jangan sampai mengganggu proses pemijahan, seperti memindahkan atau menggesernya. Pada proses ini, pemberian pakan dilakukan sebanyak 1 kali sehari dalam wadah pemijahan. Tahap yang terakhir yaitu proses pasca pemijahan. Setelah telur dihasilkan oleh induk betina, segera angkat induk betina agar induk jantan akan memunguti telur yang sudah dibuahi dengan mulutnya dan meletakkannya di gelembung yang sudah ada. Dalam rentang waktu 1-3 hari, telur-telur akan menetas menjadi burayak. Masuk ke topik ketiga yaitu penanganan larva. Setelah kurang lebih 1 minggu, pindahkan burayak ke wadah pemeliharaan yang lebih luas dan beri pakan alami berupa larva nyamuk, kutu air atau Moina sp, cacing sutra atau Tubivex sp. Pemberian pakan dengan frekuensi 3-4 kali sehari. Pada wadah yang baru, pergantian air pertama dapat dilakukan setelah 1 bulan pertama atau pada saat ukuran burayak sudah agak besar. Selanjutnya, ganti air secara berkala dan cek apakah terjadi penumpukan kotoran dan sisa pakan pada wadah pemeliharaan. Jika tidak diperhatikan, tumpukan ini akan menimbulkan penyakit pada ikan. Kemudian topik yang keempat yaitu teknik pemuliaan ikan. Di sini saya menggunakan referensi jurnal dengan judul Maskulinisasi ikan cupang atau beta sp menggunakan madu alami melalui metode perendaman dengan konsentrasi berbeda. Pendahuluan. Dalam kegiatan budidaya perikanan, untuk memproduksi ikan monoseks jantan dapat dilakukan melalui teknik seks reversal dengan menggunakan hormon steroid. Hormon steroid yang sering digunakan dalam teknologi ini adalah hormon sintetik, seperti hormon 17-alfa metil testosteron, estradiol 17-beta, dan aromatase inhibitor. Angkat tetapi, hormon tersebut memiliki efek samping karena dapat menyebabkan pencemaran, kerusakan hati pada hewan uji, hingga menyebabkan kematian. Salah satu bahan alternatif yang berpotensi sebagai pengganti hormon sintetik adalah madu alami. Beberapa penelitian penggunaan madu sebagai bahan maskulinisasi. Madu merupakan salah satu bahan alternatif yang aman dan ekonomis. Madu mengandung krisin yang dapat berperan sebagai aromatase inhibitor. Sehubungan dengan tingginya permintaan ikan cupang jantan, maka perlu dilakukan penelitian tentang metode maskulinisasi menggunakan bahan yang mudah didapat seperti madu alami. Untuk alat dan bahan yang digunakan yaitu ada larva ikan cupang berumur 5 hari, madu alami, pakan alami yaitu Daphnia, Tubivex, dan Artemia, toples dan akuarium, pH meter, termometer, dan diometer, speed suntik, asetokarmin, dan mikroskop, serta cawan Petri. Metodenya adalah yang pertama persiapan wadah pemeliharaan dengan menyiapkan akuarium dengan ukuran 25 cm3 yang diisi dengan air dengan volume 10 liter, lalu perendaman larva dengan madu yang disesuaikan dengan perlakuan yang direndam selama 12 jam. Kemudian pemeliharaan larva. Larva diberi pakan alami berupa Artemia, Daphnia, dan Tubivex secara selang-seling. Pemberian Tubivex diberikan pada pagi hari dan Daphnia diberikan pada sore hari. Lalu identifikasi kelamin dilakukan dengan pengamatan secara morfologi. Hasil penelitian menunjukkan persentase ikan cupang jantan yang telah dihitung menggunakan rumus tersebut dan tabelnya sudah tertera pada layar. Lalu untuk kelangsungan hidup selama perendaman, tabel sudah tertera pada layar. Tabel kelangsungan hidup selama pemeliharaan sudah tertera pada layar. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa maskulinisasi ikan cupang menggunakan madu alami melalui metode perendaman dengan konsentrasi berbeda memberikan pengaruh nyata terhadap persentase ikan cupang jantan dengan persentase tinggi yaitu sebesar 77,33%.
Terima kasih, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua.